Halo semua, selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu pekan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2023. Selamat datang di bacaan pekan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini per harinya. Teman-teman, kemarin bacaan yang lalu saya mulai dengan segi 4, di mana pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 saya menggunakan waktu tepatnya pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Itu bulan akan conjunction dengan Juno, dan dia berada di dalam satu transit yang segi 4 ini bersama Aries, Pluto, dan South Node. Ini adalah kombinasi yang lumayan tricky, dan menurut saya selain transit ini ya yang menggambarkan pekan kali ini, mungkin bahkan bulan kali ini, adalah Venus yang retro dan pada saat ini sedang conjunction dengan matahari. Kemarin saya seperti diingatkan untuk menjelaskan sedikit tentang Venus, dan ini ternyata memang penting karena selain retro, Venus itu combust atau menerima energi matahari yang sangat besar, sehingga banyak energi yang lebih superior daripada diri kita itu akan menguasai kita dan seolah-olah ingin mengecilkan kita, seolah-olah. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah membuat kita tergoyahkan rasa percaya dirinya atau keyakinan diri hanya untuk menemukan informasi, oh ternyata saya membutuhkan bantuan. Ketika kita sudah menemukan bahwa kita membuka diri untuk menerima bantuan, maka kita akan secara perlahan mengambil energi tersebut menjadi lebih kuat hanya jika kita bersedia untuk membuka diri untuk perbaikan. Karena ada hal negatifnya dengan kondisi ini adalah ketika kita tidak mampu melihat semua tantangan ini sebagai arena untuk memperbaiki diri, sebagai kesempatan untuk kita menemukan sumber tenaga dari tempat lain untuk memperbaiki diri kita. Karena diawali dengan kondisi yang membuat kita merasa jatuh. Kalau kita hanya bergulat pada perasaan jatuh, sedih, maka kita tidak bisa melihat bahwa kita sedang diberi sarana, kita sedang dibantu oleh semesta untuk melakukan assessment mengenai kebutuhan kita untuk lebih maju ke depan. Saya tidak mengatakan bahwa proses ini mudah, ya, tetapi banyak dari kita akan mengambil kesempatan ini untuk loncat. Sehingga kalau kita tidak mau mengambil, itu tidak apa-apa. Semua kan privilege-nya kita. Kita manusia punya privilege untuk menentukan kapan kita loncat. Tetapi dengan demikian, kita yang memang berambisi akan membiarkan pihak lain untuk maju terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat matahari masih berada di Leo, itu kan menunjukkan bahwa ini masih adalah saat yang paling tepat buat kita melakukan kreasi, kreativitas, mengembangkan sesuatu, menciptakan sesuatu, dan mencoba mencari kebahagiaan semaksimal mungkin. Kemarin juga sudah diingatkan bahwa selain Venus yang conjunction dengan matahari, nanti pada hari Rabu bulan akan ikut serta di sini, dan artinya apa? Bulan matahari conjunction adalah bulan baru, era baru, di mana ini digambar di nuansanya bulan baru di Leo pada saat ini ditambah dengan Venus retro yang conjunction. Jadi tidak hanya cerita tentang bulan baru di Leo, which is kalau kita lihat di sini apa artinya,
Bulan baru di Leo. Confidence is your key to success. New moon in Leo. Jadi tanpa ada cerita Venus yang kombas tadi dengan matahari, kita tanpa cerita bahwa Venus itu sedang retro, ini kita bulan dan matahari yang conjunction di Leo itu sendiri sudah bicara tentang confidence, kepercayaan diri. Jadi bulan baru di sini secara umum itu bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Tetapi kita harus menemukan sendiri rasa percaya diri tersebut. Rasa percaya diri ini memang secara umum atau hakikatnya harus kita sendiri yang menemukan. Nggak bisa dikasih dari orang lain. Namanya bukan rasa percaya diri kalau kita nggak nemukan sendiri. Jadi kita harus, nggak ada cerita lain, harus menemukan sendiri kekuatan kita, dan itu nggak bisa dibilangin oleh orang lain. Ditambah dengan situasi eksternal, situasi lingkungan kita pada saat ini cenderung untuk menekan, sehingga penemuan kita untuk kepercayaan diri kita akan semakin challenge, semakin ditantang. Nah, ya. This card highlights the start of new cycle for you when you're going to look and feel more gorgeous. See? Jadi mungkin kita pertama rasanya nggak cukup dulu, nggak cukup cantik, nggak cukup keren. More in the spotlight, more like you have something worth showing off. Karena kita berpikir, oh ternyata kita melihat bahwa orang yang dilihat atau orang yang diperhatikan, orang yang menonjol itu memiliki karakter, misalnya bodinya seperti ini, bajunya seperti ini, make up-nya seperti ini, mungkin yang kalau cewek-cewek. Kalau cowok-cowok mungkin ada karakter lain. Nah, tapi ternyata kita nggak bisa keep up sama itu, karena eksternal menunjukkan kamu nggak cukup kurus, sorry ya, tapi emang kenyataannya sering begitu. Kamu kurang langsing, kamu kurang tinggi, kamu kurang putih. Ya, semua stereotip tentang kecantikan, itu cuma contoh ya, nggak cuma di fisik, ada di tempat lain. Oh, kamu kurang cerdas. Oh, kamu dalam bicara masih suka kadang-kadang gagap. Oh, kamu kalau datang sering kesiangan karena kita naik kendaraan jauh dari rumah misalnya, dan itu kan bukan sesuatu yang kita bisa atasi dengan mudah. Nah, tapi kemudian kita menemukan bahwa ketika kita dipaksa more in the spotlight, ya, ketika kita dipaksa untuk lebih maju, lebih ke depan, kita menemukan bahwa kita punya kelebihan lain, bahwa kepercayaan diri itu tidak hanya datang dari apa yang tadi diucapkan orang tentang diri kita. If you want someone attention, this card says it's coming. However, this may not happen all by itself. You have to be willing to do your bit. That means being proud of who you are and what you have to offer. Jadi di sini kita perlu untuk menemukan sendiri kelebihan kita apa, keunikan kita apa. Kalau dulu kita pikir keunikan kita adalah keanehan, siapa sih yang gak aneh di dunia ini? Karena setiap individu kan punya keunikannya sendiri, keanehannya sendiri. Jadi kalau kita dibilang aneh sama orang, be proud. Karena kita punya karakter kita. Dan kalau kita mengasah apapun yang dibilang aneh sama orang, itu belum tentu kita rendah, tetapi justru orang tidak mengerti kita. Buat mereka mengerti kita tentang kelebihan kita. Di situ ya. Think of yourself as the king or queen of the jungle and carry yourself accordingly. Jadi kita diminta untuk berlaku seperti king or queen. Bukan dalam arti kita bossy ya. Ini maksudnya bukan gitu. King itu percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kekuatan di dalam dirinya dia. Kalau king yang digambarkan sebagai king, dia punya kekuatan karena dia punya harta, dia punya kewenangan, dia bisa nyuruh orang. Tetapi kan tidak harus begitu kalau kita terjemahkan dalam keseharian kita.
kita menjadi king buat diri kita sendiri karena kita punya kepercayaan diri. Yang kita lakukan adalah upaya kita, misalnya seperti itu. This card is also a great omen if you're asking about creative project you're working on. Alternatively, it can herald good news or a new start for your children. Jadi ada kaitannya sama anak, sama kreativitas dan kepercayaan diri, itu ya. Bulan purnama ditambah dengan Venus yang retro pada hari Rabu. Ini kalau tepatnya exact aspect conjunction. Iya, ini pada tanggal 16 Agustus, tepatnya pukul 4:38 sore hari waktu Indonesia bagian Barat di 23 derajat 17 menit Leo. Nah, apa yang terjadi pada hari Senin? Hari Senin adalah ketika kita merasa kita sampai pada titik ini loh kesepakatan kita. Kalau kita sampai pada kesepakatan, biasanya kita sudah sampai pada titik menerima, acceptance dari situasi yang ada, dari keberbedaan. Kita mampu melihat bahwa ini bukan situasi yang mudah diterima, tetapi struggling kita itu sudah lewat. Kita sudah pernah mempertimbangkan dampak emosi yang akan terjadi dengan kesepakatan ini. Kita sudah mempertimbangkan semua kemungkinan buruk yang tersembunyi, karena kesepakatan, kita ambil contohnya kontrak, kita perlu untuk meneliti setiap kata, apakah ini pada satu hari akan digunakan untuk menyerang kita. Itu kan kenapa ahli hukum itu levelnya harus setinggi itu, karena memang manusia memiliki kekuatan dalam kata-kata untuk menguasai. Siapa yang mampu bicara lebih keras, biasanya lihat situasi, lihat lingkungan kita. Itu adalah yang paling berkuasa. Ucapan itu sama dengan sword, dan itu adalah yang paling mampu untuk membelah sesuatu, melukai sesuatu. Ya, tapi dia punya nilai kecil untuk healing dalam emosi. Dia punya peran besar untuk healing dalam arti membuka masalah menjadi kepingan-kepingan yang kita bisa ambil untuk kita perbaiki satu persatu. Dia akan memecah, dia akan membuat breakdown. Karena perbaikan logis itu datangnya dari breakdown, dari atom. See what I mean? Jadi kalau kita ingin mengembangkan sesuatu, kita melihat dari intinya, atomnya, yang kecilnya. Tapi itu semua kan logis. Logis hasilnya adalah kreasi intelektual. Kreasi tidak hanya bentuk intelektual, tetapi dalam dunia kerja biasanya intelektual. Itu yang saya maksud. Oke, nah itu yang kita rasakan pada hari Senin. Hari Selasa, bulan berada di Leo dan dia membuat square dengan Jupiter. Jadi hari Selasa ini bukan hari yang mudah ya, terutama karena kita dengan bos kita dengan orang yang terdekat dengan kita, mungkin tidak bisa melihat masalah dengan cara yang sama. Keunikan itu ada, dan perbedaan ini pada akhirnya akan membuat apapun yang dikreasikan itu menjadi lebih sempurna, tetapi prosesnya bukan proses yang mudah. Dan ini membawa pada situasi baru. Jadi Selasa relatif berat, tetapi kemudian ada kesimpulan pada hari Rabu, di mana kita barangkali tidak dalam posisi yang 100% cerah ceria, ya. Kita, kalau saya merasakannya itu, kita datang ke kantor, moodnya itu biasa cenderung sedih gitu ya, cenderung blue gitu ya. Tapi sebenarnya kita udah paham bahwa kita berada di atas angin. Remember,
kita berada di atas angin, tetapi situasinya kita masih sedang dalam proses main catur. Jadi kita yakin kita akan memenangkan permainan ini, tetapi belum selesai. Dan kalau kita lengah, kita bisa kalah, ya. Bulan, matahari, trine dengan Eris dan Chiron. Eris dan Chiron. Jadi pada saat yang bersamaan kita melihat ada hal yang off gitu ya, yang ini kalau pokoknya ketidakharmonisan, perasaan tidak suka yang ditutupi atau mungkin bahkan tidak ditutupi sama sekali, diekspresikan. Tetapi satu-satunya cara untuk menuju kreasi yang baik atau menuju tujuan kita harus lewatin obstacle ini. Nggak bisa cari jalan lain. Kita harus berani konfrontasi dengan situasi tersebut, tetapi bukan dengan cara menghantam. Bukan dengan cara menghantam. Caranya adalah Venus retro tadi. Be humble, play the game. Tidak semua, kan ada battle, ada war, ya. Tidak semua battle kita perlu menang. Kita hanya harus fokus war-nya, kita yang menang. Ya. Dari semua pertengkaran, kita tidak harus 100% menang pertengkaran untuk memenangkan perang. Do you get it? Ya. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk memenangkan situasi ini. This is a war. Kenapa? Karena kita juga bisa lihat Mars di mana. Saya melihat Mars ya. Selain Pluto. Jadi kalau kita melihat itu di mana letak Pluto dan Mars, karena yang malicious yang itu. Pluto juga sedang square terus dengan Aries. Ini kan perangnya sudah lama berarti. Pada saat ini dia juga square dengan Ceres. Jadi perangnya adalah tentang kesejahteraan, harta, rasa nyaman. Bukan rasa kecukupan yang minimal, tetapi yang lebih tinggi daripada itu. Karena pada saat ini kita merasa tidak cukup kuat untuk memenangkan secara maksimal keuntungan tersebut, kenyamanan tersebut, kemewahan tersebut. Tetapi kalau kita lihat di sini ada Pallas Athena yang juga conjunction dengan Merkurius yang juga conjunction dengan Mars. Coba kalau kita lihat ini benar-benar sempurna. Ya, pada hari Sabtu tanggal 19 itu maka perasaan kita memenangkan argumen tersebut itu kita bisa rasakan hari Sabtu, tapi itu kita belum sampai ke situ ya. Ya, jadi hari Kamis kita lihat bulan oposisi dengan Saturnus retro. Ini juga kita berhadapan dengan satu pihak yang punya kekuatan hukum, punya kekuatan untuk memberi nasihat, orang yang dituakan, tetapi kita melihat dia juga tidak terlalu memaksakan. Kita memang harus menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak memaksakan. Hari Jumat ini yang tadinya kita punya ketidaksepakatan pada hari Selasa, ya hari Selasa dan Jumat, ya. Selasanya tidak terlalu nyaman, Selasanya penuh ketegangan. Hari Jumat itu sudah berbeda situasinya. Kita kalau ketemu tadinya lumayan tegang gitu ya, kalau hari Selasa kayak ada sesuatu yang kayak kita sedang dalam event gitu ya. Di dalam event itu kan kita sedang berusaha untuk mencapai tujuan, tapi masih berproses. Nah, pada hari
Jumatnya sepertinya kesukaran yang dihadapi pada hari Selasa itu bisa dilewati dengan baik, sehingga ada perasaan nyaman di situ. Dan kemudian setelah mencapai rasa nyaman tersebut, maka ada perasaan atau ada logika yang berubah. Jadi kayak ada temuan, oh ternyata gitu ya, ternyata situasinya nggak kayak gini. Barangkali pada saat itu dia sedang mencoba sesuatu kepada kita supaya kita lebih baik. Tetapi caranya mungkin kita tidak paham pada saat itu, kita tidak bisa menerima atau sukar untuk memahami kenapa dia harus melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kita. Tetapi sekarang kita mengerti pada yang dilakukan hari Selasa tidak suka gitu ya. Hari Jumatnya kita bisa mengerti kenapa dia harus melakukan hal tersebut, dan itu tidak sepenuhnya adalah alasan yang egois dari dia, tetapi justru memikirkan kesejahteraan kita. Nah, pada Jumat agak sore itu memang terasa lebih lebih keras komunikasinya sebelum menjadi lebih baik gitu ya, atau justru setelah membaik semua ya, energinya adalah kayak menemukan kembali api cinta. Jadi either way ya, either way. Jadi itu bisa positif, memberi perasaan luar biasa karena passionate ya, karena happy, ketawa-ketawa keras, atau diskusi yang lebih keras lagi. Nah, apakah itu menjadi pertengkaran atau menjadi hal yang menyenangkan? It depends on everyone's situation. Nggak bisa bilang. Karena selain dari situasi yang tampaknya tanda petik menegangkan, tanda petik menyenangkan, menggairahkan, itu sebenarnya masing-masing pihak sedang mengagendakan sesuatu. Anyway, seberapapun dekatnya kita dengan seseorang, seberapapun kita merasa bahwa honesty adalah yang tertinggi nilainya, prinsip-prinsip yang tertinggi kita pegang, ya nggak semua begitu. Yang namanya manusia tetap manusia. Manusia punya ambisi, manusia punya keinginan yang dia secara logis dia bisa paham, nggak bisa serta-merta mengatakan secara belak-belakan. Karena kalau diceritakan belak-belakan, apa yang diinginkan, bahkan yang diinginkan yang sesuatu hal yang baik buat semua, itu harus menjadi rahasia, konfidensial. Jadi ada hal konfidensial yang kita peroleh di hari Sabtu. Tapi ini sangat menonjol ya, power game, tapi agak terselimut. Semuanya diucapkan dengan kata-kata yang manis, atau mungkin nggak harus manis sekali ya, tetapi sangat diplomatis. Mungkin juga kalaupun kita menyerangnya kalau sebenarnya pengen dikit, nyindirnya itu bisa bikin jelek banget, itu juga bisa terjadi ya. Jadi either way, saya nggak melihat ini hal positif atau negatif, tetapi yang jelas ucapan menjadi sangat tajam. Kenapa? Karena Merkurius dan Pallas Athena conjunction. Kalau kita mengambil energi tersebut ditambah conjunction dengan Mars, bayangkan tadi saya cerita tentang energi ucapan yang bisa membelah-belah. Either dia menjadi positif, yaitu dia membreakdown menjadi masalah kecil yang mudah untuk diatasi satu persatu, atau membelah perasaan kita tercabik-cabik. Either way, itu dilakukan dengan sengaja dan ada maksud di balik itu. Ini adalah proses, dan ini dilakukan dengan penuh kepercayaan diri, keberanian. Nggak peduli apa, pokoknya yang aku mau itu aku kerjakan. Karena Mars, Merkurius, Pallas Athena itu semuanya energi yang siap tempur tadi ucapan. Tetapi kan banyak orang yang suka dengar ucapan-ucapan keras. Jadi kalau komedian kan memang that's why komedian dibayar tinggi banget. Kenapa? Karena memang lucu banget. Itu energinya sama dengan energi kita menusuk dengan ucapan. Tetapi
dia bisa jadi sangat menghibur, bisa jadi sangat menyakitkan. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya, hari Sabtu, hari Minggu kita sudah berfokus pada hubungan. Hari Senin depannya ketika bulan conjunction dengan Ceres, jadi informasi yang terkait dengan perasaan bahwa kita tanda petik merugi, dirugikan, dicurangi dalam hal keuangan atau harta, kenyamanan, ini kelihatan banget. Sebenarnya energinya ada sudah lama, tetapi pada hari Senin itu akan muncul ke permukaan, entah dibahas setelah sekian lama ada perasaan gundah, ataupun kita kemudian mampu menemukan cara untuk memperbaiki dengan keberanian kita. Tapi itu masih Senin depan, saya akan tunda. Tapi kita lihat gambarnya, Senin tanggal 21 itu ruwet banget ya sih. Jadi ini banyak sekali transit yang penting. Senin depan ya, Senin tanggal 21. Ini ada 2 yod juga mengarah ke matahari dan mengarah ke Neptunus. Ini artinya nanti, jadi kita arahnya apa sih nasihat ke depannya gitu. Kalau kita menghadapi masalah di sini, kita fokuskan ke yang paling logis. Bahkan jika yang paling logis itu sepertinya melawan arus, jangan takut melawan arus, karena sungai, kita tidak sedang berjalan di sungai, kita sedang berada di lautan. Kita kadang-kadang punya horizon kita kecil karena kita tidak ingin melihat lebih jauh daripada itu. Tetapi ada kemungkinan kita dibuka untuk horizon yang lebih luas nantinya. Jadi apa yang kita perlu waspadai pada minggu ini? Pada minggu ini adalah jangan kecil hati. Kalau kita sacrifice, berkorban, sedikit makan hati, yang penting kita tetap smart. Kita nggak harus menang di setiap pertengkaran atau pertempuran, tetapi kita harus memenangkan perang ini. Fokus. Kalau kita terjatuh, ingat bahwa kita sedang difasilitasi untuk menemukan apa yang kurang dari kita. Kita diminta untuk menemukan bantuan yang tersedia sudah lama berada di sekitar kita, tapi kita tidak ingin mengambil fasilitas tersebut. Remember, kerjasama is key, ya, kerjasama kuncinya. Tetapi sampai kita mau membuka hati, semesta akan terus menghantam kita sampai menemukan bahwa kita sebenarnya sudah dijodohkan, tetapi kita masih tutup mata terhadap hubungan tersebut. Saya nggak sedang bicara tentang romantis saja. Oke, kita lanjut dengan no thanks. Rumi Oracle, 1 kartu, diacak dulu, ambil yang di tengah. 1. I have abolished duality from myself. I have seen the two worlds as one. One I seek, one I know. One I see, one I call. Iya, jadi jangan membedakan baik dan buruk sebagai dualitas. Semuanya adalah proses. Kita di tektok aja kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dan jangan pernah berpikir bahwa semesta itu struggling. No way. Semesta bukan kita. Kita struggling. Setiap langkah kita struggling. Semesta tahu persis apa yang kita hadapi. Tetapi semua di dalam kendalinya. Baik, buruk, hitam, putih, keseimbangan adalah milik semesta. Kalau hal buruk terjadi pada kita, yang kita merasa kita adalah orang yang baik, dan harapannya memang kenyataannya begitu, tetapi setidaknya kita mencoba semaksimal mungkin menjadi orang baik, dan masih menemui banyak
halangan, itu adalah cara semesta untuk membentuk kita menjadi orang yang semakin baik. Oke? Itu pesannya sepertinya. Iya, di sini kita lihat kan, intinya adalah kita disuruh belajar kok. Untuk memisahkan mana yang pantas kita pikirin, mana yang tinggalin aja, bukan urusan kita. Kenapa kita nguplek di hal itu? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa ngomongin aja. Ngapain? Ya, karena apa? Karena kita gundah. Sebelah kiri kita gundah. Dan kita harus mampu memisahkan mana kegundahan yang pantas kita ambil, mana yang nggak pantas kita ambil. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh gundah, boleh aja. Kalau memang urgent, kalau memang itu adalah indikasi untuk kita memperhatikan sesuatu dan kita bergerak ke satu arah. Itu adalah pertanda untuk kita bergerak. Tetapi untuk membedakan mana yang alarm yang beneran sama yang false alarm, itu adalah pembelajaran kita. Kita pikir ini adalah yang penting untuk kita kulik gitu ya. Ternyata bukan yang ini. Ada saatnya silent is power. Ada saatnya strategizing dengan ucapan adalah power. Tetapi kapan kita melakukan silence, kapan kita bicara, kapan kita keras, kapan kita berdiplomasi, itu pembelajarannya. Oke? Clear ya? Tadi saya juga sudah mengambil beberapa set deck yang sudah saya carikan yang loncat. Nih, pertama adalah the Andean Cross. The Andean Cross represent the cosmology of the shaman. Shaman itu orang pintar ya. Kosmologi, kosmo itu besarannya. It depicts the four cardinal direction, the upper and lower worlds. Jadi dunia atas, dunia bawah itu seperti super ego sama it, atau hal yang ideal dengan hal yang raw gitu. Keduanya adalah milik kita, dua-duanya adalah bagian penting dari kehidupan kita. And the steps to reach these realms, dan bagaimana kita bisa mencapai kedua belahan dunia tersebut ada di setiap individu. The hole in the center is a gateway to interdimensional travel, the proverbial eye of the needle we can all go through to experience higher states of awareness and wisdom and to break free of linear time. Jadi jelas ya, ini kan lagi ngomongin shaman, orang pintar. Kalau kita ngomongin orang pintar, biasanya dia adalah orang yang mampu membedakan mana kehidupan yang keseharian, mana yang spiritual, mana yang lebih tinggi, yang higher realm sama yang lower, dan kita hidup di tengah-tengah. Nah, Andean Cross itu seperti mengingatkan kita perlu untuk sebagai shaman, sebagai orang pintar, sebagai orang yang idealnya kita akan sampai ke sana. Kita perlu untuk mampu membedakan dunia-dunia tersebut. Oh, ini raw. It's okay, kita juga manusia, masih punya badan, kita jelas masih raw juga. Kita makan makanan gitu ya, kan? Kita perlu membersihkan diri setiap hari. Kalau enggak, coba bayangkan. Kalau kita sampai lengah dalam fisik kita, raw-nya kita kan berantakan. Kita juga nggak bakalan bisa mencapai titik di mana spiritualitas kita bisa maksimal kalau kita sakit. Nggak bisa. Kita bau gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini adalah the whole-nya itu. Kita bisa lewat satu jalan di mana kita bisa merangkum atas bawah dan mengarahkan energi kita kiri kanan untuk mencapai keduanya itu bisa ditangani dengan baik. Wow. Itu tadi kalimatnya tuh seperti ya, kiasan, tapi ya memang informasinya, pesannya seperti itu saya sampaikan. Apa yang bisa saya sampaikan, barangkali kalimat saya juga sedikit membingungkan, I'm sorry. Ini ada 3 kartu dari Romance Angel. Ini kan tentang hubungan.
ambil ini semua kalimatnya kalimat romance karena memang decknya romance, tetapi kita bisa ambil tidak hanya untuk romance. Love yourself first. Ini previous event. Ya, jadi artinya perjalanan ini menceritakan bahwa kita sudah menemukan diri kita. Pada intinya tuh kita udah menemukan pentingnya diri kita, harga diri kita. Kita udah pernah lupa bahwa kita juga berharga, tapi kita udah menemukan kembali. Sudah, saya katakan sudah. Ini udah kartu masa lalu, previous event. Justru karena kita sudah memahami betapa pentingnya diri kita, maka kita bisa menemukan soulmate yang sesungguhnya, yang saling memberi, yang tidak toksik. Soulmate kita dikasih setiap kali kita mampu ketemu dengan orang. Ada orang yang memang soulmate kita memberi kesan negatif terhadap diri kita, tetapi untuk menemukan kita, untuk membuat kita mampu menemukan diri kita sendiri. Kita dikasih icip-icip soulmate yang begitu manis, tapi sementara. Karena kita tidak boleh diam di satu titik. Inersia, nggak boleh. Kita disuruh jalan lagi, diambillah keindahan tersebut dari kita. Supaya kita ditendang lagi, jalan ke depan. Mau nggak mau, dipecut suruh jalan ke depan. Karena soulmate kita masih ada di depan. Ya, ini yang sekarang, current situationnya kita tuh sedang ketemu dengan soulmate kita. Untuk tujuan perkembangan spiritualitas kita. Karena itu yang bacaan saya pada saat ini. Barangkali ini bisa diartikan sekarang sudah ketemu soulmate-nya untuk percintaan. Maybe. Ya, matahari ada di Leo. Maybe. Ya. Tapi kan nggak semua orang pada tahap tersebut. This could be the one. Jadi apapun yang kita temukan, yang kita pikir adalah soulmate, ya udah dipaksa ketemu gitu loh. Emang kita bisa rencanain ketemu siapa kan? Kita juga pada akhirnya nggak bisa menentukan sendiri gitu. Semua kayak datang ke meja kita. Salah satu di antara orang-orang yang kita temui itu adalah be the one. Be the one dalam hal apa? Buat kebanyakan adalah dalam pasangan percintaan, tetapi dia bisa jadi orang yang akan membawa kita masuk pada dunia yang baru. Dia adalah pembuka pintu kita. This could be the one. Dia akan membawa kita pada era baru, apalagi pada minggu ini akan ada bulan baru di Leo. Jadi memasukkan kita pada dunia di mana kita bisa berkreasi semaksimal mungkin. Tanda petik, beranak sesuka kita. Tanda petik, anak-anak kita, children, itu adalah yang membuat kita happy dan proud. Itu energinya Leo. Oke. Kemudian saya juga sudah mengambil dari deck yang berbeda. Movement. Jadi ini semua masih dalam proses current situationnya, movement. Masih bergulir, masih mengalir, dan kita berharap menemukan kekayaan. Dan tadi juga sudah saya sebutkan dalam bacaan astrologi, itu ada kaitannya, semua pertengkaran ini adalah tentang kekayaan. Kita berharap kekayaan itu akan datang kepada kita. Apa yang terjadi? Hidden influences-nya ada restriction. Somehow, kita nggak dibikin gampang menemukan kekayaan tersebut. Why? Kenapa kita dibikin susah menggapai kekayaan, kenyamanan tersebut? Karena kita masih harus belajar menjadi the queen. Advice-nya, woman, fertility, feminine power, sexuality, friendship. Exactly. Kita sedang diajarkan, nggak dibikin mudah. Semua yang kita inginkan untuk mendapatkan kekayaan, kenyamanan tersebut dibikin susah. Supaya apa? Supaya kita berkreasi dulu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal untuk mencapai kekayaan tersebut dengan kreasi kita, maka kita tidak akan pernah menemukan tanda petik masterpiece kita. Kita tidak akan pernah melahirkan anak kita. Ketika kita melahirkan anak kita juga kan itu dengan penuh susah payah. Nggak ada yang gampang. Dan the possible outcome-nya adalah the truth. It is what it is. Jadi seberapapun sukarnya, kita kan sepertinya sukar menggapai kekayaan tersebut. Tapi kita diminta untuk berkreasi
Dan apa yang kita peroleh, the truth. Kalau memang dia milik kita, ya dia milik kita. Sepertinya sih itu yang ingin disampaikan di sini. The truth adalah itu hak kita atau bukan. Kita bisa mengupayakan sesuatu, kalau memang bukan hak kita, ya enggak. Kalau bukan untuk kita, ya bukan gitu. Sorry to say, tapi kita hanya tahu itu kalau sudah pernah mengupayakan menjadi sekreatif mungkin. Wow. Tapi Wheel of Fortune adalah outcome-nya. Ya, kita lihat ini 3 kartu minor arcana kebalik ceritanya, tetapi outcome-nya adalah Wheel of Fortune. Ini energinya Jupiter dan dia major arcana. Oke, saya lihat dari yang belakang. Jadi situasinya adalah pointless struggle. Iya, struggling. Dari tadi kerasa bahwa kita sedang struggling, ya. Saya tadi kayak diingetin gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa semesta itu struggling. Enggak, semuanya serba easy, breezy, mudah, main cetik jari, udah kejadian kalau mau ya. Jadi kalau kita sedang struggling, itu semesta yang maha mencintai kita, itu tidak sedang menghukum kita. It's not a punishment. Itu adalah caranya semesta untuk membentuk karakter kita menjadi lebih indah. Dan ini sedang periode belajar. Ketika periode belajar, nggak ada orang periode belajar mukanya itu cerah kayak kita mau jalan-jalan ke mall, nggak ada. Mukanya kusut, tadi malam nggak tidur, ngerjain papernya susah setengah mati, rambutnya jabrik, matanya ada pandanya di bawahnya, terus badannya agak bau dikit karena nggak sempat mandi. Ya, struggling itu. Capek banget, burnout, defensiveness, sampai gue udah capek banget, sampai kapan sih, kapan akan berakhir, kapan sih ujiannya makin susah lagi ya, oh tidak, gue bisa nggak ya lulus, doubt. Ya, seperti itu situasinya. Challenge-nya adalah undisciplined, unfocused, unorganized, materialistic clutter. Ya, jadi banyak hal yang masih harusnya nggak dikerjain, masa dikerjain. Jadi nggak fokus gitu, nggak disiplin. Kalau sekarang waktunya sekolah, waktunya belajar, ntar lagi ujian, ya jangan happy-happy, banyak excuse gitu, banyak alasan. Saya nggak bisa ini, nggak disiplin banget. Nah, itu adalah challenge-nya. Jadi sekarang berdisiplin. Kalau harus kerja keras, kerja keras. Jangan banyak alasan gitu ya. Tapi saya juga nggak ngerti gimana caranya menjaga keseimbangan supaya nggak sakit ya. Atau tidak mentalnya terganggu. Anyway, advice-nya adalah recovery, reconciliation, ignoring pain. See? Jadi ya, you just need to be strong, ignoring pain. Ya memang sekolah, namanya juga sekolah, lo mau ngapain, mau nonton? Enggak kan? Jadi mungkin saya ngomongnya agak keras, tapi intinya kita tuh sering sekali mengeluh untuk hal yang kecil-kecil, trivial banget gitu ya. Tapi kita ngeluh aja. Dan keluhan yang kecil itu menjadi lebih besar karena kita omongin, karena kita memang memberi pengali ya. Jadi kalau hal kecil kita bikin besar kan dengan mengeluh kan, jadi itu ada pengalinya 100 ya gitu ya, kan jadi tambah gede, ngapain? Atau di sini advice-nya reconciliation dengan diri kita lagi, kita berdamai dengan apa yang kita lakukan, recovery, dan kita coba untuk terus memperbaiki diri, mencoba untuk menyembuhkan, healing apa. Jadi ya ini kembali lagi saya yang tadi saya sampaikan, gimana caranya ya tetap menjaga kesehatan mental walaupun kita dilarang untuk tidak disiplin. Kita dilarang untuk tidak disiplin, iya. Dan outcome-nya adalah ini seperti membuka jalan untuk kita membuat perubahan menuju satu hal yang baru yang memang merupakan destiny-nya kita, tapi hanya kita bisa peroleh dengan perjuangan yang besar. Dan kita akan keluar dari comfort zone kita, tapi kita akan happy karena kita akan berada pada liga yang berbeda. Do you want that? In a total different league, okay? Semangat! Semangat. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh spiritual guides kita? Your guides are telling you, where love lives, fear does not and cannot.
Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun saya tadi penggambarannya ya, mukanya agak lesu gitu karena habis ngetik semalaman, matanya agak ada hitamnya di bawah mata ya, dan mungkin mandinya cepet-cepet jadi rambutnya masih bad hair day gitu ya, itu gue banget maksudnya. Itu tetap aja nggak seneng kan kayak gitu, tapi lakukan semua demi cinta. Where love lives, ketika cinta, ketika kita suka ya, cinta itu suka, kita kita semangat melakukannya, maka ketakutan kita hilang. Kita terus berjalan dan kita tidak membuang waktu dengan ketakutan yang tidak perlu. Oke, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.